Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Lutfia Putri Jasandra, NIM 24059257. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi logistik binar dengan data yang sudah diberikan pada Smile sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Statistika Multivariat. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai regresi logistik. Regresi logistik itu terbagi dua. Yang pertama ada binary logistic regression atau regresi logistik binar. Adalah regresi yang digunakan ketika hanya ada dua kemungkinan variabel respon Y, misalnya membeli dilabelkan dengan 0 dan tidak membeli dilabelkan dengan 1. Yang kedua ada multinomial logistic regression atau regresi logistik multinomial. Adalah regresi yang digunakan ketika pada variabel respon Y terdapat lebih dari dua kategorisasi. Misal, tidak dilabelasi dengan 1, kurang 2, sedang 3, baik 4. Pada regresi logistik kali ini, kita akan menggunakan regresi logistik binar karena hanya ada dua kemungkinan variabel respon Y. Dan pada uji regresi logistik ini, kita akan menguji kelayakan model regresi, uji overall, uji parsial, koefisien determinasi, dan klasifikasi tabel. Adapun data yang saya gunakan yaitu data yang telah diberikan di Smile. Namun pada data ini sedikit saya modifikasi karena awalnya hanya berupa X1, X2, dan Y. Di sini saya ubah X1 menjadi jenis kelamin, X2 menjadi usia, dan Y itu menjadi siap menikah. Dan saya tambahkan beberapa kategori. Yang pertama itu untuk kategori siap menikah ada 0 dan 1, yang dimana 0 berarti tidak siap, 1 berarti siap. Lalu kategori kedua yaitu jenis kelamin dengan dua kategori 0 dan 1, 0 untuk perempuan, 1 untuk laki-laki. Lalu untuk usia ada 0 dan 1 juga, 0 itu kecil dari 25 tahun dan 1 besar dari 25 tahun. Dengan di data ini terdapat 76 responden. Selanjutnya data ini akan saya copy untuk saya pindahkan ke SPSS. Di sini saya akan memilih menu dataset. Lalu muncullah tampilan seperti ini.
Saya akan mengcopy data yang telah saya copy dari Excel tadi. Ini tampilannya. Yang pertama saya ubah menjadi sesuai dengan data yang telah saya modifikasi tadi. Maka variabel pertama saya ubah menjadi variabel jenis kelamin. Yang kedua saya ubah menjadi usia. Dan variabel ketiga saya ubah menjadi siap menikah. Value-nya juga akan saya ubah. Jenis kelamin tadi terdapat dua kategori. Yang pertama yaitu untuk jenis kelamin 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. 0 untuk perempuan dan 1 untuk laki-laki. Untuk usia juga terdapat dua kategori yang telah saya modifikasi. 0 untuk kecil dari 25 tahun, 1 besar dari 25 tahun. 0 kecil dari 25 tahun, 1 besar dari 25 tahun. Dan untuk variabel siap menikah itu juga ada dua kategori. 0 untuk tidak siap, 1 untuk siap. 0 tidak siap, 1 siap. Baiklah, langsung saja kita analisis data tersebut menggunakan analisis regresi logistik biner. Kita pilih di sini regresi. Setelah itu kita pilih binary logistik. Untuk variabel dependen kita masukkan siap menikah. Dan untuk covariates kita masukkan variabel jenis kelamin dan usia. Lalu kita save. Kita pilih predicted values-nya yang berupa probabilities dan group membership. Lalu untuk option-nya kita pilih classification plots, customer and lamb show goodness of it, sama iteration history dan CL for EXP. Lalu kita oke dan tampillah logistik regresi. Tampillah outputnya sebagai berikut. Adapun data yang akan kita pakai yang pertama itu untuk menguji kelayakan model regresi, itu kita akan menggunakan
Hosmer and Lemshow test, yang dimana ini dengan SIG-nya atau signifikasinya 0,063. Selanjutnya, untuk uji overall, kita menggunakan kita menggunakan data berikut. Omnibus Test of Model Coefficient. Untuk uji parsial, kita menggunakan variabel in the equation, data berikut. Dan untuk koefisien determinasi, kita menggunakan model summary. Sedangkan untuk klasifikasi tabel, kita menggunakan data berikut. Baiklah, setelah didapatkan hasil tadi, maka dalam menguji kelayakan model regresi dengan Hosmer and Lemshow test ini, saya menggunakan dua hipotesis. Yang pertama H0, yaitu model sesuai dengan data, dan H1 model tidak sesuai dengan data. Dengan daerah kritisnya 0,05, H0 ditolak jika signifikasinya kecil dari 0,05. Sedangkan menurut data dari hasil regresi logistik biner tadi, yaitu regresi logistiknya dengan signifikasi 0,063, yaitu lebih besar daripada 0,05. Artinya, hipotesis 0 diterima atau hipotesis 1 ditolak. Dengan kesimpulannya, model sesuai dengan data. Untuk uji kedua, yaitu uji overall, di mana kita tadi menggunakan data Omnibus Test of Model Coefficient. Dan di sini juga ada dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis 0, tidak ada pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Dan hipotesis 1, ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Daerah kritisnya itu 0,05 dan H0 ditolak jika signifikasinya kurang dari 0,05. Sedangkan pada data itu signifikasinya adalah 0,000, yang dimana artinya pasti kurang dari 0,05. Artinya hipotesis 0 ditolak atau hipotesis 1 diterima. Dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh paling sedikit satu variabel independen terhadap variabel dependen. Yang ketiga ada uji parsial atau menggunakan data yang tadi, yaitu yang variabel in the equation. Di sini juga ada dua hipotesis. Yang pertama hipotesis 0, yaitu konstanta atau koefisien regresi tidak signifikan, dan H1 konstanta atau koefisien regresi signifikan. Daerah kritisnya masih sama, yaitu 0,05, dan H0 ditolak jika signifikasinya kurang dari 0,05. Karena ini adalah uji parsial, maka berarti juga ini adalah uji sendiri-sendiri, yaitu uji dari masing-masing variabel. Untuk jenis kelamin itu signifikannya 0,030.
artinya kurang dari 0,05, yang dimana hipotesis nolnya ditolak, dan artinya konstanta atau koefisien regresinya signifikan. Untuk usia, sesuai data tadi, itu didapatkan signifikasinya 0,293 atau besar dari 0,05, yang dimana konstanta atau koefisien regresinya tidak signifikan. Lalu untuk konstan itu signifikasinya 0,002 kecil dari 0,05, yang artinya konstanta atau koefisien regresinya signifikan. Yang keempat ada koefisien determinasi yang menggunakan data dari model summary yang saya tunjukkan tadi. Penjelasannya bisa berupa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,2%, sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain sebesar 70,8%. Dan yang terakhir, klasifikasi tabel atau classification table, presentasi untuk ketepatan prediksi sikap siap menikah secara keseluruhan sebesar 51,3%, sisanya tidak dapat diprediksi sebesar 48,7%, di mana presentasi ketepatan sikap tidak siap sebesar 100% dan tidak dapat diprediksi sebesar 0%, sedangkan presentasi sikap siap sebesar 0% dan tidak dapat diprediksi sebesar 100%. Baiklah, itulah 5 uji yang telah saya lakukan menggunakan regresi logistik biner. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.